Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Sistem Digital yang berjudul Countdown JK Flip-Flop Mode 11 Asinkronus yang beranggotakan pertama Mela Imrotus nomor NIM 002, yang kedua Rizky Ajitomi bernomor NIM 024, yang ketiga Erika Putri yang bernomor NIM 026, yang keempat Dito Arya yang bernomor NIM 038, yang kelima Khailila Raihana yang bernomor NIM 046, yang keenam Al-Hafiz Sabian Nufus yang bernomor NIM 064, dan yang terakhir Safa Salsabila bernomor NIM 008. Sebelum memasuki tutorial pembuatan rangkaian countdown JK Flip-Flop Asinkronus, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang counter. Counter dapat disebut pencacahan atau perhitungan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak, dan penghitung kecepatan. Counter tersusun atas sederet flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan peta Carnot, sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Nah, di sini ada dua macam rangkaian pencacahan. Yang pertama, pencacahan naik atau disebut up counter. Cacahan dimulai dari kecil ke arah besar, lalu kembali ke cacahan awal secara otomatis. Yang kedua yaitu pencacahan turun atau disebut down counter. Dimulai dari cacahan besar ke kecil hingga terakhir kembali ke cacahan awal. Adapun faktor yang harus diperhatikan untuk membangun cacahan. Yang pertama, pada transisi di mana flip-flop harus aktif. Yang kedua, output flip-flop yang diumpan ke flip-flop berikutnya diambil dari mana. Dan yang ketiga, indikator hasil cacahan. Nah, secara global, counter terbagi atas dua jenis, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Perbedaan keduanya terletak pada pemicunya. Pada synchronous counter terpicu oleh satu sumber clock, sedangkan asynchronous counter terpicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang asynchronous counter. Asynchronous counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri, kemudian menjalar sampai flip-flop MSB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut sebagai repeaters counter. Karena itu, outputnya menyambung dari yang satu ke yang lainnya. Yang berikutnya, sinyal yang terpasang pada input clock VV pertama akan mengubah kedudukan outputnya. Ingat bahwa VVT dapat membagi sinyal input dengan faktor 2. Selanjutnya, kami akan membahas tentang studi kasus rangkaian. Rangkaian ini merupakan rangkaian countdown yang dibangun dengan 4JK flip-flop pada IC7473, sehingga menghasilkan output berubah 4 biner yang dihubungkan ke logic problem dan dirubah signal analognya menjadi digital dengan decoder 7448 ke 7 segmen digital. Saat biner ke-11, 1101, kantor harus mereset menjadi 0. Maka digunakanlah IC4023 sebagai gerbang NAT 3 kaki input untuk mereset dan dihubungkan ke kabel ABD lalu menghubungkan kaki output ke kaki reset. Berikut ini adalah tutorial rangkaian countdown JK Flip-Flop Asinkronus yang sudah kami buat.
Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian counter down JK flip-flop mode 11. Yang pertama, susunlah IC 7473 untuk JK flip-flop seperti berikut sehingga terbentuk counter 4 biner. Lalu, hubungkan kaki J dengan K pada masing-masing flip-flop. Selanjutnya, kita hubungkan kaki key per key seperti berikut ini ke CLK untuk membuat counter down mode 11. Selanjutnya, sambungkan kaki R pada IC7473 seperti berikut ini. Lalu, kita hubungkan logic probe pada output key per key seperti berikut ini untuk menghasilkan biner 1010. Selanjutnya, gunakan K4023 dengan input seperti berikut sehingga saat biner ke 0 maka counter akan mereset. Sambungkan O-clock ke CLK IC7473 pertama sebagai sumber detak. Lalu, gunakan IC7448 sebagai decoder untuk 7 sek digital. Kita tambahkan gerbang N dan sambungan outputnya ke kaki A dari IC7443.
Selanjutnya, berikan label B dan D pada kaki N. Ini bertujuan untuk memberikan nilai belasan. Lalu kita gunakan lagi IC7448 dan 7 segmen tambahan untuk output satuannya. Lalu kita tambahkan rangkaian gerbang seperti berikut yang bertujuan untuk memodifikasi output yang awalnya C menjadi O. Kita sambungkan kabel satu persatu sesuai pada outputnya masing-masing. Lalu kita jalankan simulasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.